X. Nah, ini kita tes online. Enggak tahu Pak, kan itu magang. Oke, magang. Nek UI apa? Enggak tahu intinya. Jangan gitu Ya. Anu sik wes. Pelatihannya ceritain ngapain pakai Figma. Pelatihannya itu disuruh membuat kayak website terus tampilan aplikasi itu menggunakan Figma. Oke. Berapa lama? Cuman 3 kali pertemuan. Satu pertemuannya berapa kali? 3 SKS. 1 jam atau berapa jam? Biar lebih. Satu pertemuan 3 jam. Iya, Oke. kalau enggak ya 2,5. Oke, berarti sekitar 9 jam ya total latihan Figma. Nah, itu kan membuat dummy. Dummy tadi itu kayak kamu kertas gini lah ya. Nah, kamu atas ini misalkan website bagian menu digambar gitu kan. Oh, di sini nanti banner untuk gambar posternya gitu kan. Oh, ini desainnya nanti apa namanya? Kalau kolom bikin website berita ya berarti di sini kolom apa gitu-gitu. Iya. Kemarin kamu projectnya Figma bikin apa? Website apa? Bikin tampilan aplikasi. Ya aplikasi tentang apa? Kan beda-beda. Game, website game berarti. Iya. Nah, website game dengan website perbankan misalnya BCA atau BNI beda nggak? Beda lah. Tampilannya beda kan? Sama website universitasmu UNES misalkan beda kan? Nah, itu dia yang tak maksud. Jadi UX itu kepanjangannya user experience. UX ya. Kalau UI kepanjangannya user interface. Nah, saya tadi sempat menyinggung bahwa interface itu berarti antar muka kan. Nah, antar muka dari komputer, layar komputer dengan siapa? Dengan manusia. Dengan manusia. Yang pakai komputer sistem itu kan manusia kan. Iya. Nah, berarti kenapa tadi saya bilang kamu harusnya mempelajari dulu bagaimana manusia itu. Nah, karena mesin itu akan berinteraksi dengan manusia. Dan yang menggerakkan mesin itu ya manusia. Berarti manusia punya pola tertentu perilaku dalam dia membaca sebuah website, membaca gambar. Nah, kemudian experience itu apa bahasa Indonesianya? Experience itu membuat percobaan. Bukan. Experience itu namanya artinya itu adalah pengalaman. Jadi ketika manusia berinteraksi ya dengan mesin itu dia akan mendapatkan experience tertentu, pengalaman. Atau dia nanti dia akan oh ini enak ya websitenya, oke nih, bagus. Maka saya akan datang lagi ke situ atau menentukan ketika pengalamannya tidak enak menggunakan website tersebut, dia tidak akan datang lagi menggunakan website tersebut. Kamu pernah lihat film online? Pernah ya? Di website tertentu ya? Gratisan. Iya. Oke, kamu datang ke situ karena apa? Ya karena pengen nonton. Pengen nonton. Oke. Ketika kamu ngeklik yang muncul apa? Ya filmnya. Tidak langsung filmnya mesti. Pas Apa? di tampilan Hah? awal Heeh. biasanya kayak login gitu. Terus? Disuruh milih mau film yang apa. Oke. Klik filmnya baru Muncul. Ada iklannya enggak? ada. Sekali, 2 kali? Sekali nggak tentu sih, tergantung. Biasanya banyak banget ya. Kalau gratisan. Iya. Ya. Bahkan ngeprank kadang ya. Kadang filmnya nggak muncul juga gitu toh. Nanti harus mengulang lagi. Bener nggak? Belum pernah kalau itu. Ya. Dan bikin sebel nggak kalau banyak iklannya berkali-kali? Iya. Nah, itu experience. Tapi ketika kamu nutup, kamu pengen datang lagi nggak ke situ? Kalau misalkan udah kecewa gitu. Enggak.
Tapi kalau itu gratis kan kamu biasanya datang lagi nyari film gratis gitu ya kan. Nah ini experience yang harus dipertimbangkan oleh pembuat sistem. Jadi sistem saya ini kalau memang dibutuhkan, meskipun banyak iklan itu kan untuk pendapatan perusahaannya ya, orang-orang yang ada di balik yang bikin sistem itu butuh server, butuh lain-lain gitu karena dia pasti tetap akan diperhitungkan bahwa meskipun banyak iklan dia akan orang tetap datang, banyak sekali yang datang. Nah tetapi kalau itu memang nggak perlu, sudah ada yang backup keuangan dan lain-lain, nah dia tetap akan ya udah nggak usah pakai iklan, ngapain gitu kan. Nah itu experience kita seorang programmer, perancang sistem tidak hanya coding sebenarnya berpikirnya. Nah ini kan develop baru semester 1 memang diajari coding gitu, tapi nanti suatu hari ketika kita benar-benar bikin sistem, pertimbangannya nggak cuman coding, nggak cuman tadi kita bisa bikin loh websitenya atau menggunakan Figma tadi kan merancangnya, tapi ada sisi-sisi sosialnya di situ deh. Manusia itu kan mempelajari sosial kan, kamu anak IPS kan dulu kan. Nah jadi ada sisi sosialnya yang dipelajari, jadi kamu jangan kecewa karena jadi anak IPS, bahkan itu bisa jadi kelebihan kamu karena kamu punya pengetahuan yang orang-orang IPA itu nggak miliki biasanya gitu. Nah kalau di IPS, saya jadi guru IPS, saya akan terangkan seperti itu sebagai orang IT. Oh ternyata IPS tuh fungsinya itu untuk seperti ini loh. Kamu kan belajar sosiologi kan? Nah sosiologi itu hampir sama dengan psikologi lah, mempelajari suatu kelompok manusia bagaimana sih gitu. Jadi kelompok manusia menggunakan interaksi komputer itu bagaimana. Bahkan orang yang menggunakan komputer dengan orang yang menggunakan tablet atau HP nanti beda perilakunya. Sama-sama lihat YouTube misalkan akan berbeda. Oke, monggo silakan Mbak Meli nih. Tuh. Sudah pernah ketemu Mbak Meli? Belum pernah. Oke, bentar. Nah, maka kenapa aplikasi di HP akan berbeda tampilannya ketika di laptop? Kenapa beda juga ketika di tablet? Ketika di laptop dengan di komputer bahkan juga bisa beda. Penempatannya dan lain-lain gitu loh. Ya. Nah, kemudian icon-iconnya, kamu kan suka biasanya ganti tema gitu kan di HP kan. Oh, tema yang lucu atau antara HP-HP baru sama-sama baru, iPhone dengan Oppo sama-sama Android, misalkan Oppo dengan Xiaomi gitu, nanti akan beda, icon-iconnya juga bisa beda. Nah itu alasan-alasan kenapa sistem itu begitu rumit sebenarnya dan tidak pernah murah harganya. HP itu kan kenapa bisa sampai 5 juta padahal barangnya kecil, yang mahal ya orang sistemnya. Jadi kalau kamu nilai kilogram paling nggak ada sekilo, itu barang sekilo paling berapa, 50.000 atau 30.000 misalkan ya. Nah tapi kalau kamu belajar di IT itu nanti akan belajar semuanya itu yang mahal, maka gaji-gaji orang IT juga sebenarnya mahal. Nah kamu kemarin sangat beruntung dan tepat pas belajar di sini, karena di sini kan tak upayakan begitu kan, kita diajak ngobrol, kamu pengennya kalau lulus SMA jurusan apa deh gitu kan. Oh iya jurusan ini mas, kalau kamu keinginan ini seperti ini loh jurusannya. Nah akhirnya kamu minat di IT kan. Nah tetapi saya juga perlihatkan, oh nanti kesulitannya semacam ini deh, kamu kuat nggak gitu. Sudah mulai menyerah? Ketawa. Ini salah satu murid saya mbak, yang dulu masih SMA terus mau kuliah.
Dia sekarang jurusan IT. Tapi tadi tak tanyain kayak mau menyerah gitu, dia ketawa berarti bener ya.